Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya ucapkan kepada subscriber lover dimanapun berada, di dalam negeri ataupun di luar negeri, terima kasih. Semoga malam hari ini panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, juga kesuksesan, tentunya kemudahan di bidang apapun. Terutama mungkin yang berusaha, saya doakan berhasil, sukses. Juga yang usaha dagang, dagangannya laris ya. Itu doa dari saya, Mbak Jan. Terima kasih saudaraku semua. Malam hari ini Mbak Jan berada di sebuah hutan, mungkin di pinggir hutan ada bambu-bambu ya di sini. Memang saya di sini satu ingin menenangkan hati saya, di mana saya harus terus berusaha dan berdoa, apalagi membuktikan apa yang menjadi amanah dari beliau, yaitu tetap Gus Samsudin. Semoga malam hari ini beliau juga diberi kesehatan, tentunya kemudahan dalam urusannya. Saya tahu panjenengan semua pada rindu ya pada GSJ, karena kerinduan tersebut ya tentunya pasti ada alasannya. Kenapa panjenengan bisa rindu dengan GSJ? Karena mungkin beliau ini selalu menanamkan sebuah kebaikan. Mungkin dalam video-videonya selalu memberi masukan ataupun motivasi kepada jenengan. Satu contoh, jenengan sebelumnya tidak sholat ya, katakanlah seperti saya dulu, dan mungkin jenengan dulu tidak pernah bersolawat. Semenjak melihat video-video dari Mbah Din Saridin, akhirnya mau sholat dan bersolawat. Itulah hal yang positif yang selalu ditanamkan kepada Mbah Din Saridin, sehingga panjenengan merindukan seorang sosok GSJ yang selalu memberikan motivasi yang terbaik ya untuk jenengan semua. Dan saya pribadi, Mbah Jan, selalu mendoakan beliau juga cepat ya urusannya, karena memang saya yakini beliau selalu menanamkan kebaikan ya kepada siapapun tanpa terkecuali. Beliau pun sudah siap ya dicaci, dibully ya, tenan katanya, karena memang pohon itu semakin tinggi memang semakin kencang anginnya. Itu dawuh dari beliau yang dimana sering saya bertemu, saya sering sharing bersama di hutan maupun di goa, selalu membahas tentang keilmuan. Beliau selalu berpesan, jangan pernah putus asa Mbah Jan untuk selalu menebarkan kebaikan, memerangi kedoliman, terutama memberantas dukun santet, yang dimana dukun-dukun tersebut selalu meresahkan masyarakat. Seperti itu. Maka dari itu pengganti rindu ya, terutama pengganti rindu GSJ sementara saya bisa mewakili saudara, karena memang saudaraku semua pernah melihat sudah sering sekali ya saya bersama beliau, dan saya akan merangkul semua saudara saya tanpa terkecuali, yaitu santri-santri dari GSJ semuanya. Mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Juga yang untuk Baron ya, Ki Baron juga saudara saya juga, mungkin dari Kang Adam ya, mungkin dari Kang Riki ataupun Mbah Suroto ya. Mungkin malam hari ini Mbak Suroto juga berjuang keras ya untuk membuktikan bahwa Suroto sudah tobat, dan ketobatan beliau ini memang harus ada pembuktian. Satu contoh,
beliau sekarang sudah tidak anarkis seperti dulu. Panjenengan mungkin tidak saya ceritakan, sudah tahu semua bagaimana keganasan atau kebengisan dari seorang Suroto, sehingga hari ini beliau ini sudah menjalani ketobatan. Semoga saudaraku semua juga mendoakan, mungkin dari saya ataupun Mbah Suroto. Maka dari itu saya selalu mendoakan semuanya agar selalu diberi keistiqomahan, ya, seperti itu. Mbah Jan pun juga belajar di sini. Maka dari itu saya pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya untuk jenengan semua yang mungkin malam hari ini sedang menyaksikan video saya, dan saya doakan panjenengan selalu diberi kesehatan, keselamatan, kesuksesan. Dan jangan lupa terus subscribe ya, mungkin dari Mbah Jan Channel. Semoga Mbah Jan Channel bisa melanjutkan apa yang menjadi amanah dari seorang GSJ. Seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mbah, saya dari tadi mencari penjenengan sampai datang ke rumah jenengan, Mbah. Sehat, Mbah? Sehat. Memang saya tadi ke hutan ini memang sengaja untuk menenangkan hati saya. Nggih, Mbah. Karena memang semakin hari semakin cobaan ini semakin tidak karuan. Nggih. Karena memang dukun-dukun di luar sana ini selalu memusuhi saya. Karena memang saya sering melawan mereka. Oh iya, Mbah. Nggih, Mbah. Dari rumah apa? Dari mana nih, Mbak? Ya, saya sejak tadi siang itu jalan-jalan terus ke hutan. Tapi ketika saya itu lagi dikir, saya tuh kelihatan wajah jenengan. Wah, seperti itu. Makanya saya mencari panjenengan ke rumah panjenengan. Ternyata panjenengan tidak ada. Terus saya tuh tahu di mana tempat panjenengan untuk biasa gitu ya. Biasa itu. Nah, makanya saya menuju ke arah sini ini. Mohon maaf sebentar, Mbah, nggih. Apa? Gimana? Oh, nggih, sudah. Saya hanya kayaknya kok ada hal yang tidak bagus. Ya, memang suasana di sini memang agak seperti itu. Monggo silakan duduk saja, Mbah. Kakiku malah masuk ke lubang, Mbah. Kayaknya tempatnya ini tidak sembarangan. Ya, memang tempat ini memang terkenal tempat angker ya, Mbak Toh. Yeah. Tetapi bagi kita, setelah kita mendapat pelajaran dari GSJ, tidak boleh takut hal-hal seperti itu. Yeah. Maka dari itu saya mohon ya, mulai hari ini panjenengan dan saya ini harus bisa bersatu, Mbak Toh. Yeah. Karena apa? Di luar sana ini semakin hari musuh kita ini semakin banyak. Apalagi Lasmini yang hari ini kekuatannya sangat luar biasa. Oke. Lah itu loh, Mbah. Tadi saya itu penasaran dengan jenengan. Kenapa kok waktu saya itu lagi wiritan, ternyata yang muncul itu wajah panjenengan. Oh, begitu ya. Nah, itu kalau menurut firasat kata hati saya pribadi, berarti harus pertemuan kita itu saling tukar pengertian. Jadi sebenarnya ada apa dengan panjenengan? Kok sampai saya itu wiritan bertemu dengan panjenengan. Ternyata setelah saya nyampe di sini ada berita yang seperti panjenengan katakan kalau Lasmini ini benar-benar mempunyai kekuatan dan sering mengganggu saya. Nah, seperti itu. Ini caranya seperti ini. Ya memang begitu ya, Mbak Toh ya. Memang satu, kita cerita dari awal dulu ya. Saya tahu ya, meskipun panjenengan itu dulu adalah adik seperguruan saya ya. Iya, Mbak. Saya tahu persis, dan kita sering ya waktu itu sering bertengkar ya, berkelahi di hutan, karena panjenengan waktu itu memang
belum sampai titik kesadaran ataupun sadar diri. Dan saya ingin bertanya ya ke jenengan, jika mengingat kelakuan jenengan dulu ya di saat memusuhi saya, memusuhi Gus Samsudin, terus rasanya gimana setelah panjenengan sekarang hari ini mengerti kebenaran? Bagaimana? Monggo. Jadi ya kalau mengenang masa lalu itu, wah saya itu kayak malu gitu, sangat-sangat menyesal, sangat-sangat menyesal Mbah Jan. Iya. Jadi waktu panjenengan itu masih sama saya, masih brutal-brutalnya, cuman saya tuh mengingat panjenengan itu sama saya itu kayak jadi musuh. Di dalam Padepokan itu guru kita Surobledek itu kan lebih sayang sama saya. Iya, memang. Nah, dari situlah saya tuh tahu panjenengan itu dulu iri. Kalau saya itu kan disayang sama betul. guru kita Ki Surobledek. Iya. Sampai saya itu diberikan cambuk yang istimewa juga. Waktu itu panjenengan sudah mengikuti Abah Gus Samsudin. Iya, betul sekali. Jadi menurut saya itu panjenengan itu sudah mengkhianati saya dengan guru saya. Jadi saya itu tidak terima waktu itu. Ini cerita masa lalu, sahabatku semuanya. Cerita masa Terus, lalu. ketika jenengan itu sudah di pihak Gus Samsudin, pada akhirnya saya ya marah. Ya wajar kalau panjenengan itu kakak saya. Iya, betul. Satu perguruan lebih tua panjenengan daripada saya, malah panjenengan mengkhianati. Nah, setelah itu alhamdulillahirabbil alamin, saya itu pada akhirnya kena tangkep. Ingat enggak? Iya, dirantai itu ya, betul. Waktu itu. Jenengan waktu tak sekap masih ingat enggak? Ya, masih lah. Tetap, tetapi yang lalu biarlah berlalu. Siap. Seperti itu. Saya pun juga heran dan mendengar panjenengan sudah berubah itu sangat heran sekali. Tetapi ini ya ada yang saya tanyakan Mbah To ya. Begini. Siap, monggo. Apa yang jenengan rasakan setelah tobat dan menjalani kebenaran, dan dulu sebelum panjenengan mengenal kebaikan, ini bedanya seperti apa Mbah? Tentang hati jenengan mungkin ayem atau gimana, monggo? Jadi kalau panjenengan menanyakan hal seperti itu, yo alhamdulillahirabbil alamin, Mbah. Ternyata itu di dalam kehidupan yang pernah saya lakukan kejelekan seperti itu, saya anggap itu sebagai pengalaman. Karena pengalaman dari jelek, sekarang alhamdulillah saya menjadikan orang belajar baik dan ingin lebih baik lagi. Saya sudah bertobat, alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ternyata lebih dingin di dalam hati, lebih tenang di dalam pikiran untuk konsentrasi untuk menjalankan kebaikan. Betul sekali. Jadi saya itu sangat-sangat menyesal, Mbak. Iya. Sangat-sangat menyesal sekali dengan perlakuan perjalanan saya. Iya, betul sekali. Baik saudaraku, perlu ada motivasi buat kami berdua. Guru yang terbaik adalah pengalaman. Karena pengalaman yang jelek ya jangan sampai kita ulangi. Dan pengakuan dari Mbah Suroto ternyata ya di saat dia melakukan kejelekan, melakukan kedoliman, hati itu rasanya beda saudara ya. Karena apa? Sekarang Mbah To sudah belajar sholat, sudah bersolawat, ternyata yang dirasakan ini jauh beda dengan waktu dulu. Dan beliau sudah merasakan seperti kayak malu gitu ya, tentang perlakuannya dulu bersama saya dengan GEJ ini. Beliau ini merasakan gimana ya, kayak nggak enak. Iya. Jadi orang Jawa getun gitu ya, Mbak To ya. Menyesal, sangat-sangat menyesal dengan perbuatan yang dahulu, Mbah. Jadi saya itu sekarang ya alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun saya itu melakukan pekerjaan, Mbah, sangat-sangat tidak terhormat pekerjaan saya itu. Saya itu jadi tukang sampah, Mbah. Kalau pagi itu yang ngambil sampah, terus nanti tak buang. Jadi setiap sehari itu orang satu
kampung itu, satu perumahan itu ngasih saya itu ya ada yang 5.000, ada yang 4.000, ada yang 3.000, 2.000 kayak gitu. Tapi yo alhamdulillah rasanya ya ada kumpul sampai 70.000 lah misalnya. Tapi bener-bener bisa dinikmati ya. Dinikmati, Mbah. Betul sekali. Saya sangat-sangat bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Dengan uang kecil ternyata saya gunakan untuk kebutuhan setiap hari itu, wah rasanya itu beda, Mbah. Lebih nyaman. Padahal dulu nyantet satu orang dapat 3 juta, 4 juta, tetapi uangnya tidak bisa dirasakan. Wah, ya, Mbak ya. Sangat-sangat tidak bisa saya rasakan dengan kenikmatan. Iya, betul. Jadi sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk saat ini tuh saya sudah bisa menjalankan kebaikan dan alhamdulillahnya biarpun penghasilan saya sedikit, tapi saya ingin penghasilan saya itu menjadikan berkah dan barokah buat keluarga saya. Amin, amin ya. Seperti itu. Terima kasih saudaraku semua. Ternyata pengakuan selama ini dari Mbah Ato seperti itu. Memang kami jarang ya atau tidak sering berbincang-bincang dengan Mbah Suroto tentang kepribadiannya sekarang dan kepribadiannya yang dulu. Karena memang kalau kita menceritakan masa lalu kita, Mbah Ato ya, tentunya panjenengan sudah tahu, panjenengan sudah berapa kali ya mungkin menghajar atau memukul dari Gus Samsudin, tetapi semuanya itu memberi pelajaran bagi kita ya. Ternyata Allah itu tetap membela orang yang benar. Maka dari itu Mbah Ato pesan saya, mulai hari ini ya kita harus bisa membuktikan apa yang menjadi amanah beliau. Terutama berlomba-lomba untuk menanamkan sebuah kebaikan seperti itu. Maka dari itu saya pun juga ingin membutuhkan jenengan ya di saat saya mungkin melawan Lasmini ataupun melawan dukun-dukun lainnya, karena kalau kita bersatu, Mbah Ato, otomatis kekuatan kita ya mungkin lebih kuat dan kita bisa memerangi mereka bersama-sama. Seperti itu, Mbah Ato. Benar, Mbah. Jadi kalau menceritakan masa lalu itu hanyalah sebuah perjalanan dan pengalaman. Jadi orang itu lebih baik perjalanan dari orang jelek menjadi baik daripada kita menjalankan kebaikan tapi di belakang menjadikan kejelekan. Iya, betul. Jadi sekali. Itu benar-benar perjalanan hidup, Mbah. Jadi lebih bagus seperti yang saya jalankan, seperti yang itu, panjenengan jalankan. Ketika kita itu masih menjalankan di perjalanan yang benar-benar dianggap aja orang terhina, ternyata ketika kita itu mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa merasakan jadi orang yang benar-benar berjalan di jalan Allah. Berjalan di jalan kebenaran untuk mencari jalan ke kebaikan seperti ini, Mbah. Jadi kita malah bisa membantu orang. Ketika orang itu benar-benar membutuhkan kita. Ya alhamdulillah saya lihat tuh panjenengan sudah banyak yang panjenengan bantu, banyak yang minta bantuan kepada panjenengan tuh saya sangat-sangat bersyukur dan sangat-sangat alhamdulillahirabbil alamin. Beneran, Mbah? Iya, betul sekali. Dan yang keduanya kita itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah diberikan kesehatan, sudah bisa dipertemukan lagi seperti itu. Dan yang ketiganya saya minta maaf yang sebesar-besarnya nggak apa-apa kepada panjenengan. Waktu dulu saya itu menyakiti panjenengan seperti itu sampai muntah darah. Wah, banyak sekali, tetapi itu buat pengalaman ya, Mbah. Jadi sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekarang kita menjadikan kakak beradik yang benar-benar tulus dari hati, sementing tetap bisa mengayomi. Ketika saya yang kehujanan, panjenengan bisa mayungi. Ketika panjenengan yang kepanasan, saya juga bisa ngayomi panjenengan seperti itu. Dan yang terakhir saya itu gini loh, Mbah, tujuan saya itu. Gimana? Dari beberapa saya tuh melihat jenengan itu kok punya
murid tuh Mbah sampean tuh? Iya, saya mempunyai murid memang ya. Nggih. Mempunyai murid yang mungkin masih tahap belajar ya, Mbak Nggih. Toh. Karena memang tugas kita ya harus menyebarkan ilmu ya, terutama untuk kebaikan. Seandainya kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada penerusnya seperti itu. Maka dari itu saya mohon kepada jenengan dan saya, ojo pecah, ojo bubrah, senajan adiki duwe masalah. Tetap eling karo Gusti Allah. Amin. Nggih, Mbah. Maka dari itu kita harus bersatu meskipun cemoohan, katakanlah hujatan dari luar ya, mungkin tidak senang ya dengan kita, karena kita sudah bersatu, kita sudah baik, ya kita lawan sajalah. Nggih, siap. Karena memang semakin pohon tinggi pohonnya, semakin angin kencang anginnya, seperti itu ya kata semakin dari besar cobaannya ya, seperti itu. Maka dari itu kita pun harus betul-betul siap ya. Dan gini Mbak Toh, kita tadi lupa ya, kita belum bersolawat. Oh iya, siap. Ya, itu ada suatu kewajiban kita, di mana kita bersolawat agar kita dikasih selamat gitu Mas Roto. Siap, nggih. Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri syairi asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri syairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebenarnya saya merasakan energi di sini. Sama. Ini kayak ada suara anjing menggonggong, mungkin ada sesuatu. Bentar Mas Bro. Ini mungkin pertemuan kita di sini karena memang tempat ini begitu angker Mbak Toh, mungkin sesuatu goib ya, tidak senang dengan adanya pertemuan atau perbincangan kita. Saya mendengar ada suara anjing menggonggong, kemungkinan tempat ini sudah dikelilingi ya oleh makhluk-makhluk tersebut. Tetapi bagi kita ya, bagi kita jenengan dan saya, kita harus tetap semangat, tetap kuat, pantang menyerah, jangan putus asa. Itu insyaallah Mbah, insyaallah. Terus saya mau melanjutkan tentang pertanyaan saya tentang murid panjenengan Mbah. Apakah ini, mohon maaf Jadi sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Nggak apa-apa, monggo.
bukan saya itu sok jago, Iya, iya, bukan iya. saya itu sok pandai. Iya, iya. Seandainya saya ini kepingin ikut panjenengan, Iya. bersama murid panjenengan itu loh. Oh iya, iya, Master Ghost namanya. Ya, Siapa itu namanya? Namanya Master Ghost. Master Iya, Ghost. iya. Ini mohon maaf, bukan saya itu meremehkan ataupun tidak percaya. Iya, iya, betul. Monggo, kalau silakan. boleh, saya tuh pengen sekali berkenalan dengan murid panjenengan. Iya, pertama, terus? Iya, terus kedua, saya tuh pengen bener-bener murid panjenengan itu saya membantu untuk istilahnya panjenengan penarikan. Apakah benar-benar anak itu sama panjenengan itu benar-benar tulus seperti itu loh. Betul. Jadi saya pengen bukti juga kalau memang nanti murid panjenengan itu saya membantu untuk penarikan, saya juga mempunyai, jenengan tahu sendiri saya itu malu kalau ngomong tentang kepribadian kita itu. Jadi saya itu pengennya kita itu bersatu, mempersatukan kekuatan kita, kita masukkan ke murid panjenengan. Oh gitu ya. Ini mohon maaf ya. Seperti mediumsasi gitu ya. Oke, berarti gitu loh. Saya sudah menangkap ya apa yang menjadi maksud jenengan, Mbak Toyo. Mungkin panjenengan ingin menyatukan kekuatan saya dengan kekuatan jenengan lalu dimasukkan ke dalam murid tersebut, kan begitu? Siap. Oke. Betul itu, Mbak. Enggak apa-apa. Jadi gini, Mbak. Saya tuh juga sebenarnya ini sebelum minta maaf loh. Iya, enggak apa-apa. Jangan panjenengan itu nanti punya rasa hati sama saya gimana. Iya, kita harus saling terbuka ya. Jadi maksud saya itu kalau memang dia itu tulus dengan panjenengan, tentunya nanti kuat dia itu. Oh iya. Kita satu padukan, masukkan ke beliau. Terus yang kedua itu biar kita itu ataupun panjenengan dan murid jenengan itu tidak diremehkan. Seperti itu loh, Mbah, tujuan saya itu. Tapi begini, Mbah Toyo, ini misalnya namanya ngobrol ya. Ya kita mungkin kalau ada salahnya ya mohon maaf kepada pemirsa semua. Seandainya jika Mbah Toyo menyusun atau bersatu kekuatan saya dengan jenengan transfer energi, saya pun juga transfer energi ke murid saya. Seandainya murid saya nanti bisa menarik sebuah pusaka dan pusaka tersebut ada yang memahar, apakah mahar tersebut kita sumbangkan untuk masjid atau gimana? Bagaimana? Nah, gimana? Itu yang saya nantikan dari kakakku. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, buat saudara-saudaraku, dan saya akan menjawab pertanyaan dari kakak seperguruan saya dengan tulus lahir dan batin. Jadi saya itu pengennya membantu kakak saya itu ketika kita mendapatkan barang tersebut, betul. Ini nanti seandainya aja yang mau memaharkan, monggo. Ini uang akan saya niatkan kepada kakak saya, akan saya arahkan untuk membantu ke musola maupun ke masjid seperti itu. Mbah. Ataupun ke anak yatim, itu tujuan saya. Jadi saya sangat-sangat alhamdulillahirabbil alamin dengan pertanyaan kakak saya ini tadi. Wah, hebat, aku sekarang jadi heran. Kupu-kupu malam, Mbah, mencari rezeki. Siap. Untuk beribadah, Mbah, itu yang nomor 1. Amin. Alhamdulillah. Baik, saudara semua, mungkin kita harus mencari murid saya dulu. Kita temui bersama-sama dan kita ngobrol. Coba bagaimana rencana selanjutnya, karena ini memang ada suatu tempat yang mungkin tempat tersebut jalmo moro jalmo mati, di mana orang datang ke situ pasti pulang tidak bernyawa. Tentunya kalau menurut pengalaman saya, tentunya barang tersebut, tempat tersebut pasti dijaga ketat ya oleh makhluk gaib yang mungkin kesaktiannya atau kemampuannya sangat luar biasa. Jadi maksudnya sangat-sangat angker gitu, Bang. Itu memang sampai hari ini tidak ada
orang yang berani ke situ, Mbak. Nggih. Maka tentu kita Panjenengan kalau lagi kolwat menenangkan hati di sini tuh, selain di sini di mana? Bisa ditunjukkan saya? ya mungkin di daerah ini Jalan Setapak ini kesuwan, Mbak. Yo, kalau gitu Oke. sambil saya pengen tahu. Jadi kalau mau Iya. mencari jenengan, Iya. biar bisa. Berarti kita nanti habis itu langsung menemui atau mencari murid saya tadi ya, Nggih, biar siap. untuk pembuktian Nggih. pemirsa semua. Oke, saudara-saudaraku dimanapun panjenengan berada, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan malam hari ini saya sudah bertemu dengan kakak saya, Mbah Jan. Saya minta doanya kepada panjenengan semuanya, ya, dibantu like, share, komennya. Ya, Kita siap. berdoa dan mudah-mudahan panjenengan semuanya selalu diberikan kesehatan, Amin. dan selalu diberikan rezeki yang Amin. melimpah berkah dan barokah. Tentunya panjenengan yang berjualan, mudah-mudahan jualan panjenengan lancar, laris saking kersaning Gusti Allah. Amin. Jadi saya mau perjalanan, apabila perkataan Mbah Suroto dengan Mbah Jan ada yang kurang berkenan di hati panjenengan ataupun yang salah, Mbah Suroto minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.